Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Gilang Rani Pertiwi, NPM 19130230717 akan mempresentasikan mengenai hasil kerja saya, yaitu tentang lysosome di dalam water atau lysosome in water. Di sini pada presentasi kali ini itu adalah penerapan dinamika molekul. Dinamika molekul sendiri adalah simulasi komputer yang mengamati pergerakan molekul-molekul yang saling berinteraksi dengan menyimulasikan molekul yang saling tarik-menarik dan mendorong dan menabrak satu sama lain. Nah, pada kali ini interaksi atau molekul yang kita simulasikan itu adalah lysosome. Lysosome itu adalah sebuah enzim protein yang berada di dalam air. Nah, aplikasi yang digunakan itu adalah GROMACS. Tujuan dari presentasi ini dan juga metode-metode yang kita lakukan adalah untuk mengetahui pengaruh temperatur pada saat kesetimbangan serta energi yang terdapat dalam protein lysosome putih telur. Nah, simulasi mekanika dinamika molekul ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi GROMACS atau Groningen Machines for Chemical Simulation yang berjalan di dalam Linux dan didasarkan pada algoritma Felred serta visualisasi yang dilakukan dengan software visualisasi Virtual Molecular Dynamics atau VMD. Nah, metode yang dilakukan itu adalah ini untuk GROMACS tutorialnya. Yang pertama itu adalah generate topology atau secara umum topologi secara umum. Lalu ada define ions and sulfate. Lalu add ions atau menambahkan ionnya. Lalu energy minimization, equilibration, production MD, dan yang terakhir adalah analisis. Jadi secara singkat metode yang kita gunakan di sini adalah kita membentuk molekulnya itu menggunakan aplikasi GROMACS dengan bantuan Linux. Lalu setelah selesai itu kita visualisasikan bentuknya menggunakan VMD. Lalu setelah itu telah diperoleh juga grafik-grafiknya, maka kita analisis grafik-grafik tersebut. Oke, beginilah hasilnya untuk grafiknya. Nanti akan terlihat grafiknya seperti apa. Diklik sedikit-sedikit. Nah, akan terbuka seperti ini. Ini adalah contoh grafik MD-nya menggunakan GROMACS itu yang waktu terhadap
temperatur atau terhadap suhu. Lalu diteruskan lagi untuk yang energi, untuk yang tekanan, dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah hasil dari bentuk molekulnya. Nah, di sini adalah hasil untuk bentuk molekulnya. Nah, seperti ini. Dan ini adalah tempat untuk kita tadi membuatnya. Selanjutnya adalah ke pembahasan. Yang pertama ada grafik potensial terhadap waktu. Di sini ada potensial, dan di sini garis horizontalnya ini menunjukkan potensialnya. Satuannya adalah kilojoule per mole, sementara energi potensialnya, sementara yang diagram X-nya ini menunjukkan waktunya dalam nanosekon. Di sini terlihat bahwa energi potensialnya menurun seiring dengan bertambahnya waktu. Lanjut ke pengaruh temperatur terhadap waktu. Di sini temperatur dalam satuan Kelvin, dan ini adalah waktunya. Terlihat di sini temperaturnya itu naik turun seiring dengan berjalannya waktu. Ada yang di sini awalnya itu adalah mungkin sekitar 290 Kelvin. Lalu dia turun drastis hingga mencapai 295 derajat Kelvin. Lalu naik kembali sampai 300, naik kembali, kemudian turun lagi, naik lagi dengan drastis, dan terus begitu sampai di waktu yang terakhir. Sementara itu, lanjut ke grafik densitas atau kerapatan dari molekulnya. Satuan densitas itu adalah kilogram per meter kubik. Awalnya kerapatannya itu adalah 1000 kg per meter kubik, namun langsung naik sampai 1020, kemudian turun, naik, turun lagi, seperti itu terus sampai di waktu yang terakhir. Jadi dari selama berjalannya waktu itu terus mengalami kenaikan dan juga penurunan. Lanjut ke grafik tekanan atau pressure. Di sini tekanannya di dalam satuan bar, dan sama juga ya, tekanannya di sini naik turun seiring dengan berjalannya waktu. Dan di sini adalah grafik, mohon maaf ini terdapat kesalahan, ini bukan grafik tekanan tapi ini grafik RMSD. Di sini yang berwarna hitam itu adalah yang terekuilibrasi, sedangkan yang berwarna merah itu adalah menunjukkan kristalnya, diukur dengan satuan nanometer. Nah, RMSD ini kan radius, artinya bahwa radius itu adalah jari-jari, jadi besarnya di sini naik turun terus sampai selama waktu berjalan.
dari kesimpulannya adalah dinamika molekul ini berjalan dengan fungsi waktu seperti beberapa grafik yang baru saja kita bahas, semuanya dalam fungsi waktu. Yang dapat ditunjukkan bahwa semakin besar temperatur, maka waktu yang dibutuhkan untuk simulasi dinamika molekul semakin cepat. Struktur protein lisozim dapat terganggu akibat perubahan temperatur. Berarti ini adalah mengenai grafik temperatur terhadap waktu ya. Ketika temperaturnya 300 derajat Kelvin, terjadi unfolding state di 2 titik. Temperaturnya segini terjadi unfolding state di rantai ASP 101Ca dan ini. Jadi kesimpulannya dari sini adalah kita sudah menerapkan molekular dinamik atau dinamika molekul ke dalam penerapannya. Dan di sini semua grafiknya berjalan dengan fungsi waktu. Didapatkan beberapa 5 buah grafik, yaitu grafik RSMD atau RMSD, lalu grafik waktu terhadap temperatur, waktu terhadap tekanan, dan lain sebagainya. Dari sini kita dapat mengetahui, dari percobaan ini kita juga dapat mengetahui keteraturan dan juga bagaimana sih kecenderungan dari molekul lisozim ini dalam air, dalam hal energi, potensial, dan lain sebagainya, dengan menggunakan metode molekular dinamik ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.